Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Indah Patricia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang clean arsitektur dari arsitektur sistem yang terdiri dari saya sendiri, Dea Indah Patricia, Muhammad Adam Kilian, lalu Mulkan Hidayat, dan Revaldo Lodwig. Jadi, materi yang akan kita sampaikan terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, pengertian clean arsitektur. Yang kedua, lapisan pada clean arsitektur. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangannya. Jadi, apa sih clean arsitektur itu? Clean arsitektur adalah metodologi arsitektur perangkat lunak yang dibuat oleh Robert Martin atau dikenal juga sebagai Paman Bob. Hal ini dipengaruhi oleh arsitektur heksagonal dan bawang yang semuanya merupakan arsitektur berlapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu Mulkan Hidayat, NPP 310745 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama saya itu akan membahas tentang lapisan pada clean architecture. Clean architecture sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu entitas. Entitas sendiri biasanya terdiri dari serangkaian struktur dan fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan data. Misalnya seperti operasi create, read, update, and delete. Umumnya, lapisan ini juga disebut dengan repository. Lapisan ini memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami perubahan eksternal dalam perangkat lunak dan tidak memiliki ketergantungan pada lapisan lain. Sebagai contohnya kode framework Net.js yang mengimplementasikan di lapisan entities. Yang kedua, use case atau application business rules. Lapisan use case umumnya terdiri dari sekelompok fungsi yang merangkai logika bisnis pada perangkat lunak yang merangkai logika bisnis, sehingga lapisan ini sering juga disebut sebagai service atau use case. Di dalam lapisan ini, alur data diimplementasikan dari dan menuju entitas untuk mencapai tujuan. Dalam setiap aspek logika bisnis pada perangkat lunak ini, lapisan ini mengimplementasikan fungsi-fungsi yang disediakan oleh lapisan entitas. Yang ketiga adalah interface adapter. Lapisan interface adapter ini biasanya terdiri dari kumpulan fungsi yang bertugas mengkonversi data dari format eksternal seperti permintaan atau request ke dalam bentuk data yang dapat dikelola melalui lapisan use case. Lapisan ini sering juga disebut sebagai controller atau handler. Lapisan ini bersifat mengimplementasikan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan dalam lapisan use case. Kemudian, yang keempat, frameworks and drivers. Lapisan framework and drivers umumnya terdiri dari kumpulan kode yang memiliki detail komponen atau teknologi yang diperlukan dalam perangkat lunak yang telah dikembangkan, seperti framework, library, dan basis data. Yang ketiga adalah interface adapter. Lapisan interface adapter ini biasanya terdiri dari kumpulan fungsi yang bertugas mengkonversi data dari format eksternal seperti permintaan atau request ke dalam bentuk data yang dapat dikelola melalui lapisan use case. Lapisan ini sering juga disebut sebagai controller atau handler. Lapisan ini bersifat mengimplementasikan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan dalam lapisan use case. Kemudian, yang keempat, frameworks and drivers. Lapisan framework and drivers umumnya terdiri dari kumpulan kode yang memiliki detail komponen atau teknologi yang diperlukan dalam perangkat lunak yang telah dikembangkan, seperti framework, library, dan basis data. Oke, yang berikutnya ada pun penjelasan dari layer arsitektur. Yang pertama yaitu entities layer atau lapisan entitas adalah lapisan terdalam dari arsitektur bersih dan mewakili model domain. Menjadi lapisan paling dalam, kode lapisan entitas tidak dapat mengakses lapisan lain, hanya kode di lapisan yang sama. Lapisan entitas juga tidak dapat mengakses database. Entities layer atau lapisan entitas adalah untuk mendefinisikan aturan bisnis yang akan dipakai dalam perangkat lunak. Pendefinisian aturan bisnis bisa dilakukan dengan berbagai cara. Aturan bisnis bisa juga didefinisikan sebagai objek dengan metode atau struktur data.
Kode pada layer ini akan jarang berubah. Hal ini terjadi karena kode pada layer ini merupakan inti dari perangkat lunak. Walaupun ada perubahan kode pada layer ini, maka perubahan akan terjadi pada layer terluarnya juga. Yang berikutnya yaitu use case layer atau lapisan use case. Aturan bisnis diterapkan di lapisan kasus penggunaan atau lapisan layer use case ini, sehingga dianggap sebagai lapisan paling penting dari arsitektur bersih. Ini tidak berarti bahwa lapisan ini lainnya tidak berharga. Ini juga tidak berarti kalau lapisan lainnya tidak berharga atau tidak terlalu rumit. Artinya, inti logika aplikasi ini adalah di bagian perangkat lunak ini. Misalnya, dalam perangkat lunak yang mengelola antrian, bagian kode yang berhubungan dengan antrian akan berada di lapisan kasus penggunaan. Namun, dalam layanan mikro keranjang belanja yang menggunakan antrian, bagian kode yang berhubungan dengan antrian mungkin tidak akan berada di lapisan kasus penggunaan, karena lapisan use case atau lapisan kasus penggunaan adalah yang kedua. Ia dapat mengakses lapisan entitas dan lapisan kasus penggunaan. Use case atau lapisan kasus penggunaan menyebutnya dengan istilah service, yang merupakan layer kode yang berfungsi untuk implementasi aturan bisnis yang sudah didefinisikan pada layer entities atau lapisan entitas. Framework dan delivery adalah dua konsep yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak dan interaksi dengan perangkat keras. Mari kita bahas keduanya secara terpisah. Yang pertama, framework. Pengertian. Framework adalah struktur konseptual atau kerangka kerja yang menyediakan suatu pendekatan atau aturan kerja untuk membangun suatu perangkat lunak. Framework biasanya menyediakan serangkaian alat perpustakaan dan aturan yang memfasilitasi pengembangan perangkat lunak dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Fungsi dari framework yaitu membantu pengembangan dengan menyediakan struktur data dan abstraksi yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi. Ini dapat mencakup manajemen siklus hidup aplikasi, manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, dan masih banyak lagi. Contohnya itu seperti Angular, Redis, dan Laravel. Adalah beberapa contoh framework yang digunakan dalam pengembangan web. Mereka menyediakan struktur yang sudah siap untuk membangun aplikasi web dengan memanfaatkan pola-pola desain dan konvensi tertentu. Yang kedua yaitu delivery layer. Delivery layer mengacu pada lapisan perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan antarmuka atau jembatan untuk menghubungkan dan mengelola interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan keduanya berkomunikasi satu sama lain. Fungsinya yaitu menyediakan perangkat lunak agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras. Mereka seringkali diperlukan untuk mengontrol dan memanipulasi perangkat keras, seperti printer, kartu grafis, atau perangkat penyimpanan. Contohnya seperti tanpa driver yang sesuai, perangkat lunak tidak dapat berkomunikasi dengan printer dan tidak dapat mencetak dokumen. Secara umum, framework membantu dalam pengembangan perangkat lunak dengan menyediakan struktur dan alat, sedangkan delivery layer menyediakan antarmuka untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Keduanya penting dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak untuk memastikan berjalannya secara efisien.